taala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahid. Ingkang kinurmatan pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang, kepada para alim, para asatidz, para masyayikh ingkang kawula taksih, kepada jamaah pengawasan masjid Nikmatul Ittihad ingkang pinulya. Alhamdulillah bi qadarillah kita dapat berkumpul berhalaqah di rumah Allah ini dalam rangka memenuhi sebagian seruan daripada Allah Ta'ala dalam hal fardunya thalabul ilmi. Di kesempatan yang insya Allah diberkahi ini tak lupa kita bermunajat. Mugi-mugi sholawat, salam, soho berkah kunjuk datang Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin, imamil mujahidin, imamil anbiya wal mursalin. Jamaah ingkang pinulya, alhamdulillah kita ada di rumah Allah ini sebagaimana diutarakan oleh beliau Haji Sentot selaku Sekretaris TCM. Mestinya malam hari ini kajian disampaikan oleh beliau Dr. Habib Al-Ghazali, namun beliau berhalangan hadir karena menghadiri pertemuan seluruh PDM se-Jawa Tengah wonten ing Jepara. Dan kula ini berarti nyerepi. Sing jeneng serep boten sami kali sing diserepi. Enak banget ya anu kanisiran, berarti itu bukan kanisir jangan sebenarnya dicopot ganti kanisir. Namun demikian, bismillah atas nama Allah kita bersama-sama menguatkan tentang tauhidullah pada malam hari ini. Disampaikan tadi beliau Ustaz Dr. Habib Ghazali, alumni dari Ma'had Al-Wataniyah Al-Islamiyah. Insya Allah itu senior kulo leres. Tapi kalau kali dia begini langit bumi, kalau dia lebih muda ya begini keadaannya. Tapi insya Allah orang ketang seketik ya kita dapat saling memberi masukan dan saling mengingatkan. Dan ini menjadi salah satu gugurnya kerugian atas orang yang beriman, manakala kerso untuk tawaso bil haq, tawaso bis sabr. Jamaah ingkang pinulya, ada satu kitab yang sama induknya dengan yang biasa disampaikan oleh beliau, yakni Fathul Majid, disarah oleh salah seorang ulama Arab, yakni Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan. Dan beliau itu salah satu anggota Lajnah Ad-Daimah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ini cara terjemah bertinggi. MUI. Jadi masuk di Dewan Fatwa Ulama Pemerintahan Arab Saudi. Beliau menyusun satu kitab namanya Al-Mulakhas, sama induknya dari kitab Abdul Wahab, yakni berkaitan dengan hak Allah terhadap hambanya, hakullah alal ibad. Dan kitab Al-Mulakhas itu dicetakan yang pertama ini sepertinya mandan khusus untuk Indonesia. Hukukut Tabi al-Mahfuz, hak cipta dilindungi, dan ini At-Tabul Ula cetakan pertama,
Maktabah Al-Wadi li Nasri wa Tazwi Indonesia, di mana Pustaka Al-Wadi untuk Indonesia, Jumhuriyah Indonesia Jakarta, yakni pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Dan Dr. Solih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan ini menyusun kitab yang diberi nama Kitab Al-Mulakhas, yang merupakan syarah dari kitab Fathul Majid. Pada malam hari ini, insya Allah akan kita sampaikan satu bab, manakala telah disampaikan yang menguatkan atau mengingat bersama setidaknya. Jika belum, maka semoga menjadi imbuhan atau tambahan untuk kita bersama. Yakni fokus atau membahas mengenai al-qaulu, ucapan. Kita paham bersama, ucapan ini bisa menjadi penentu surga atau neraka. Dan dengan ucapan pula kita menjadi halal, menjadi sah dengan para istri kita atau suami-suami kita. Jadi Allah Ta'ala menghalalkan kepada kita semua pasangannya bi kalimatillah. Dan Allah Ta'ala berkenaan dengan al-qaul, dengan ungkapan atau ucapan ini, disampaikanlah satu ayat kepada Rasulullah berkenaan dengan al-qaulu atau ungkapan atau ucapan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atidun. Tidaklah terucap, terlafazkan satu ucapan pun illa kecuali ladaihi raqibun wa atidun. Padanya ada malaikat raqib dan malaikat atid. Sahabat Uqbah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, mana jatul mukmin? Apa kunci keselamatan bagi seorang mukmin? Orang mukmin agar selamat kuncinya di mana?" Rasul menjawab, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, ikhris lisanaka, jaga lisanmu." Maka kita tidak bisa menyepelekan laut pada ngomong, tidak bisa demikian. Nah, ungkapan itu menjadi kunci keselamatan, pun menjadi kunci surga atau kunci neraka. Jadi bisa terbuka surga karena ucapan, demikian terbuka neraka karena ucapan. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Baik jamaah rahimakumullah, ada satu matan hadis dalam riwayat Al-Bukhari, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad, berkenaan dengan ucapan yang arahnya bisa menjadi janji setia. Kan dari ucapan atau al-bai'ah. Ada dari ucapan itu menjadi wa'dun, ya janji. Jadi ada pula sebagai penguat yang kita kenal namanya qasam, sumpah. Maka dalam ilmu nahwu ada wawu qasam, wawu yang memiliki makna sumpah. Bab maja'a fil iqsami 'ala Allah. Bab mengenai sumpah mengatasnamakan Allah. An Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun wallahi la yaghfirullah li fulan. Faqala Allah azza wa jalla, man dzalladzi yata'alla alayya
Allah aghfiru li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu al amalaka. Rawahu Muslim. Jundab bin Abdillah membawakan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, qala rajulun, pernah ada seseorang berkata, wallahi, demi Allah, la yaghfirullah li fulan, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi ada orang mengatakan Allah tidak bakal mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya, siapa orang yang bersumpah mendahului aku, Allah aghfiru li fulan, dengan sumpahnya ia mengatakan aku tidak mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu, teman, sungguh aku telah mengampuni si fulan. Wa ahbattu amalaka, dan aku menghapuskan pahala amalmu. Ini kembali kepada yang bersumpah. Jamaah rahimakumullah. Wa fi hadisi Abi Hurairah, dan dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah disebutkan annal qail rajulun abidun, yang mengatakan demi Allah bahwa Allah tidak mengampuni si fulan, ini seorang ahli ibadah, bukan orang cengceremet, bukan orang biasa, ahli ibadah. Tapi ia mengatakan demi Allah si fulan gak diampuni oleh Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, siapa yang telah mendahului sumpah atas namaku? Salajengipun qala Abu Hurairah menyatakan, takallama bi kalimah au baqad dunyahu wa akhiratahu. Orang yang ahli ibadah itu telah mengucapkan satu ungkapan yang membuat dia cilaka dunia akhirat. Kelengkapan daripada hal ini Zakaral musannif fihi, penyusun kitab ini menyebutkan bahwa hadis ini disampaikan oleh Jundab bin Abdillah. Lengkapi pun Jundab bin Abdillah, sahabat Nabi. Qala Rasulullah, Rasul dawuh, qala rajul wallahi la yaghfirullah li fulan tadi. Sampai Allah Ta'ala menyatakan, man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang berani bersumpah mendahului aku. Inni qad ghafartu, aku sungguh telah mengampuninya. Arti daripada ya ta'ala ay yahlifu, maknanya adalah sama dengan yahlifu, artinya bersumpah. Kalau fi'il madinya halafa, halafa yahlifu, bersumpah. Jadi ya ta'ala itu sama dengan bersumpah. Wal aliyah bitasdid, dan kalau toh yang menggunakan tasdid pun maknanya adalah al-halfu, sama sumpah. Wasahha min hadis Abi Hurairah, dan telah sah atau sahih hadis dari Abu Hurairah. Qala al-Baghawi fi syarhi sunnah, Imam al-Baghawi meriwayatkan dalam kitab Syarhus Sunnah, Syarah As-Sunnah, wasaqa bisanadin ila Ikrimah bin Ammar. Hadis ini sampai periwayatannya, sanadnya sampai ke Ikrimah bin Ammar. Qal, ia mengatakan, dakhaltu masjidal Madinah, aku
masuk ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Fanadani syaihun. Ketika aku ke Masjid Madinah, ada seorang yang sepuh, syekh, memanggil-manggil kepadaku. Qol, ya Yamamah. Orang sepuh tersebut mengatakan, wahai orang Yamamah. Jadi pembawa hadis ini, Ikrimah bin Ammar itu orang Yamamah, ketika dia sedang melewati Masjid Nabawi, ada orang yang sepuh mundang-mundang. Ya Yamamah, ya Yamamah, wahai orang Yamamah. Ta'ala kemaringgo. Wa ma'arifuhu, padahal saya tidak kenal, kata Ikrimah bin Ammar itu. Dia mengatakan, aku tidak kenal dengan orang yang sepuh tadi, tapi dia memanggil-manggil kepadaku agar aku mendekat kepadanya. Qol, dan orang itu mengatakan, la taqulanna lirajulin. Jadi anu wawuh mboten diundang-undang, barang pun merek, tidak banyak komentar, langsung mengatakan la taqulanna lirajulin. Jangan sekali-kali kamu berkata kepada seseorang, wallahi la yaghfirullahu laka abadan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu selamanya. Nah, ini kalimat yang jangan sampai diucapkan. Pesan seorang syekh teng Masjid Madinah kepada Ikrimah bin Ammar. Salajengipun, wala yudkhilakal jannah, dan Allah tidak bakal memasukkan kamu ke surga. Jadi dia sudah menvonis bahwa seseorang tidak bakal mendapat ampunan dari Allah dan tidak bakal masuk surga. Ini yang dimaksud dengan bersumpah atas nama Allah, mendahului Allah. Vonis seseorang menjadi ahlul nar atau ahlul jannah mestinya setelah mengalami proses dari berbangkit, ada yaumul hisab, baru nanti ada yaumul jaza. Ini masih di dunia telah ketok palu ke seseorang, memvonis seseorang, kamu gak bakal diampuni dan kamu tidak bakal masuk surga. Ini yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Dia telah mendahului sumpah, mendahului aku. Sumpahnya, pernyataannya, setatamenya di siti kersaning Gusti Allah. Baik, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan syarah daripada hadis riwayat Jundab bin Abdullah ini. Selanjutnya, orang sepuh tersebut mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, inna rajulaini kana fi bani Israila mutahabbaini. Bahwa dulu ada dua orang lelaki dari Bani Israel. Kedua-duanya ini saling mencintai orang lain tapi dari sedulur. Saling mencintai. Karena kecintaannya, maka boten rikuh, boten pekewuh, tidak canggung kalau pas keliru melakukan peringatan. Maksudnya bagus. Tetapi apa? Yang tidak bagusnya adalah mendahului ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahaduhuma mujtahidun fil ibadah. Dua orang yang saling mencintai tadi, yang satu orang yang sangat gigih, mujtahid, orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam masalah ibadah. Wal akhor, dan yang lainnya, kanahu yaqulu muzlim. Yang satu itu, Syekh tadi saya akan mengatakan,
dia itu pendosa. Ada orang yang gemar bermaksiat, orang yang gemar melakukan dosa. Irtikabul dzunub, tumpuk-tumpuk dosane. Faja'ala yaqul, maka di suatu ketika temannya yang ahli ibadah itu karena kecintaannya padahal kepada temannya, jur melakukan nasihat, memberi peringatan, aksir amma anta fihi. Berhentilah engkau wahai saudaraku dari perbuatan dosa yang selalu kamu lakukan. Saya betul saya mengingatkan orang agar berhenti dari berbuat dosa. Saya nopo awon saya sepindah. Lah yang diingatkan itu bloko sondo, tidak tanggap dan tidak peduli. Kholni, tinggalkan aku, biarkan aku sendiri, tidak usah ikut campur. Jawabannya dia mengatakan khollani wa rabbi, biarkan aku sendiri dan aku dengan Allah saja. Qala fawajaduhu yawman ala dzambin ista'dzamahu. Di suatu saat dua bersaudara ini, orang yang saling mencintai karena Allah ini, menyaksikan rekannya, temannya, sahibnya itu berbuat dosa yang sangat besar. Ini sudah rutin menjadi pelaku dosa, tapi suatu ketika menjumpai dia sedang melakukan dosa besar. Ista'dzamahu, ketika ia melaksanakan dosa yang besar, fatal aksir, kembali temannya mengingatkan, berhentilah sedulur, kalau berhenti eling, nyebut dan seputarnya. Faqala khalni wa rabbi, sama jawabannya, biarkan aku sendiri, tinggalkan aku sendiri, aku cukup dengan Allah saja. Aba'asta alayya raqiban, sebab pun wong salwangsul bolak-balik selalu memberi peringatan. Ini temannya yang pendosa bertanya, Aba'asta, apakah kamu itu diutus alayya raqiban untuk menjadi pengawas terhadapku? Apa kamu itu diperintah suruh ngawasi saya terus-menerus? Ini yang ahli ibadah sudah dua kali mengingatkan. Pertama, suruh pergi manut. Yang kedua, suruh pergi, sebelum pergi diingatkan, apa kamu dijadikan pengawas untukku? Faqala, maka selanjutnya wallah la yaghfirullahu laka. Cara teng daerah mereka kan, terutama Pesundan, ada istilah nista maja utama. Pisan pindo ping telu lah bahasa kita. Dilingi sepindah pun, ping kali pun, ping tigo malah segawe dosa gede, diingatkan pun tetap tidak mau berhenti, maka yang ahli ibadah kemucap. Terucaplah ungkapan wallahi. Ini Bani Israel yang satu, yang ahli ibadah, mengatakan, demi Allah, la yaghfirullahu lak. Allah tidak bakal mengampuni dosamu. Wala yudkhilakal jannah, dan Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Abadan, selamanya. Ini kawan. Jadi yang ahli ibadah menegaskan ke temannya, sebab dosa niku irtikab bertumpuk-tumpuk, yang kecil kata, yang besar kata, dan belum mau berhenti, maka divonis oleh temannya, la yaghfirullahu laka. Gusti Allah betul bakal nyampuni kepada panjenengan. Wala yudkhilakal jannah abadan, dan tidak akan memasukkan ke surga selamanya. Qala, setelah itu fa ba'atsallahu ilaihi ma malakan. Lalu Allah Ta'ala mengutus dua malaikat kepada dua orang tersebut. Faqubidu arwahuhuma, maka dicabutlah roh kedua orang
tadi. Niki nek cara jenengan pantese sing mlebu surga niku sing ahli ibadah napa sing ahli maksiat? Pantesnya ahli ibadah. Tapi nanti endingnya yang ke neraka yang ahli ibadah. Kita lanjutkan coba. Izin dulu. Jujur. Baik jamaah rahimakumullah. Salajengipun fajtama'a indahu, maka Allah Ta'ala mengumpulkan dua orang tersebut di sisi Allah. Dikelumpukakan dua orang tadi yang di dunia, yang satu ahli ibadah, yang satu pendosa. Faqala lil muznib, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada pendosa tersebut, udkhulil jannah birahmati, masuklah kamu wahai pendosa ke surga karena rahmatku. Karena apa? Nah, bukan karena amalnya. Nah, sehingga jangan nentang rahmatnya Gusti Allah sinten. Dan Rasul dalam sabda yang lain menyatakan, la yudkhilu ahadukum amaluhul jannah. Salah seorang di antara kamu sekalian sama sekali tidak menjadikan masuk surga amalnya. Para sahabat praktis bertanya, wala anta ya Rasulullah, nopo amal panjenengan nggih boten menjadi penyebab ke surga wahai Rasulullah. Wala ana, amalanku juga tidak menjadi penyebab aku masuk surga. Ini menjadi bagian yang patut kita garis bawahi untuk kita bersama. Kalau Rasul saja bersabda, amal perbuatanku tidak menjadi penyebab aku masuk surga, napa jenengan ajeng memiliki prinsip jenengan masuk surga karena amal panjenengan. Tentu kita lebih tidak layak. Dan Rasul melanjutkan sabdanya setelah menyatakan wala ana, amalku pun tidak menjadi penyebab aku masuk surga, illa, hanya saja ayyatahaddamani Allahu birahmah wa fadli minhu, hanya saja Allah Ta'ala berkenan memasukkan aku ke surganya karena rahmat dan karunia daripada Allah Ta'ala. Jadi orang ke surga kalau mengandalkan amalnya boten mungkin. Tuh, kalau begitu ya nggak perlu beramal soleh. Perlu. Kenapa demikian? Karena amal soleh yang dilakukan oleh seseorang menjadi ukuran parameter kapling surganya. Ini bedanya. Tapi jangan berpikiran ke surga karena amal kita. Tetap mutlak karena rahmat Allah. Hanya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang berpengetahuan, dibedakan derajat surganya. Salah satu hadis Muslim menyatakan, saat seseorang sudah di dalam surga, diperintahkan bacalah setelah tartil Quran yang biasa engkau baca. Betul nyakal mushaf. Setiap dia membaca per huruf, per kalimah, per ayat, dia naik sampai full bacaan yang ia hafal, disitulah kapling surganya. Ini salah satu daripada keistimewaan al-hafidh atau para hufaz. Baik jamaah rahimakumullah. Setelah Allah Ta'ala menegaskan kepada sang pendosa tadi, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmatku. Lalu Allah Ta'ala berfirman lagi kepada yang ahli ibadah Bani Israel yang mujtahidun fi ibadah, yang sangat gigih, sangat getol, sangat semangat oleh ibadah. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, atas tati'u antahzuru ala abdi rahmati,
Apa kamu mampu menghalangi rahmatku untuk hambaku ini? Saya ulangi, mampukah engkau menghalangi rahmatku yang aku berikan kepada hambaku ini? Setelah itu, Bani Israel ahli ibadah ini menyatakan, Qol la ya Rabb. Tidak sama sekali ya Allah. Saya tidak punya kemampuan untuk menghalangi rahmatmu terhadap hambamu. Qala idhabu bihi ilanar. Allah Ta'ala menyeru kepada malaikat, larak, bawa orang ini ke neraka. Yang saya mau tadi, ending ahli ibadah tadi masuk neraka. Qala Abu Hurairah menyatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang aku ada dalam genggaman Allah, la takallama bi kalimah aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Ahli ibadah tadi sungguh telah menyatakan, telah berkata dengan satu kalimat yang menyebabkan dia celaka dunia dan akhirat itu. Hadis sahih saking riwayat Imam Muslim. Rabuni sana. Oke, baik. Jamaah rahimakumullah. Lafaz dari Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud ada kemiripan hadis berkenaan dengan ungkapan orang yang ahli ibadah kepada temannya tapi kebablasan, maksudnya bagus tapi malah memberikan pernyataan disiting kersane Gusti Allah. Lengkap sudah riwayat hadis tadi sebagai peringatan untuk warning bagi kita bersama. Maksudnya bagus, kalau melampaui batasan maka menjadi tidak bagus. Sebab kewenangan menetapkan surga dan neraka hak prerogatif Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya malah